Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sheila Nurhuda dengan NIM 080111382530 Di sini saya akan membuat tugas bab 5 dengan mata kuliah Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan merapikan data pada Excel menjadi tabel dengan 7 kolom, serta membuat tabel baru yang menghitung jumlah entry yang terdapat pada tabel sesuai judul tabel baru. Dan yang terakhir, saya akan membuat dua grafik menggunakan data pada tabel baru. Yang pertama, kita buka dulu Excel-nya. Di sini ada data yang masih berantakan. Di sini kita akan rapikan. Kita blok sel yang A, kita pilih data, text to column, delimited, kita next. Karena tanda hubung dari data tersebut koma, kita klik koma, kita finish. Nah, di sini kita akan membuat nomor pada kolom yang baru sebelum X. Yang membuat kolom baru itu kita Ctrl Shift sama dengan Ctrl Shift sama dengan di sini kita tulis nomor. Untuk membuat urutan nomor itu menggunakan rumus sama dengan if blok yang B-nya sama dengan kutip dua kali, titik koma, kutip dua kali, row, kita klik, setelah itu tutup kurung, min satu, tutup kurung, dan nah di sini kita lupa titik komanya, dan enter, satu, kita klik dua kali, maka nomor berurutan tersebut telah ada. Namun pada data di sini, pada baris ke 174 di sini datanya kosong, bisa kita hapus dengan klik kanan, delete, kita klik ini lagi, nomor tersebut akan berurutan lagi. Dan juga pada baris 261 itu juga kosong, bisa kita klik kanan, delete, kita klik lanjutkan. Nah, dari sini kita bisa lihat datanya sudah sesuai dan tidak ada yang kosong. Dari sini kita sesuaikan dulu ukurannya biar rapi. Di sini saya akan blok dulu. Saya akan pohon di border biar lebih rapi. Setelah itu saya akan membuat tabel umurnya. Saya tulis age. Umur tersebut dimulai dengan umur 21, jadi kita buat intervalnya 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 60, 61 sampai 70. Dari data tersebut diketahui bahwa umur yang paling tua itu 70, maka intervalnya kita sampai 70. Ini jumlah. Untuk menentukan berapa orang yang umurnya 21 sampai 30 itu menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan count if kita blok yang B ini. Setelah itu titik
koma, kutip, sama dengan besar dari 21, kutip, titik koma, kita blok lagi yang B-nya, setelah itu titik koma, kutip, kecil sama habis itu 30, kutip, berkurung, ini saya terbalik, kita besar sama dulu, baru sama besar sama dengan, terus kita enter. Untuk mencari berapa jumlah umur 31 sampai 40 itu rumusnya sama. Ini bisa kita salin saja. Ctrl C, ini kita enter dulu. Yang 31 sampai 40 ini jumlah ini bisa kita Ctrl V. Yang 21 bisa kita ganti dengan 31 sesuai dengan data di sebelahnya. Ini bisa kita ganti dengan 40. Enter. Begitupun selanjutnya. Lagi. Ini kita akan mencari total jumlah orang tersebut jumlah orang tersebut kita tulis total. Kita juga akan mencari mean, median, max, min, dan yang terakhir simpangan baku. Ini kita rapikan dulu. Untuk mencari total dari data tersebut, rumusnya itu sama dengan sum. Kita klik sum, kita pilih data yang kita jumlahkan, tutup kurung, enter. Untuk mencari mean atau rata-rata itu rumusnya sama dengan average. Kita pilih data yang ingin kita cari rata-ratanya, tutup kurung, enter. Mencari median rumusnya sama dengan median. Kita pilih data yang ingin kita cari mediannya, tutup kurung, enter. Untuk mencari nilai max atau nilai yang paling besar pada data tersebut sama dengan max. Kita pilih yang ingin kita cari, tutup kurung, enter. Untuk mencari nilai minimum atau nilai yang paling kecil pada data tersebut, rumusnya sama dengan min. Kita pilih yang ingin kita cari nilai terkecilnya, tutup kurung, enter. Untuk mencari simpangan baku, rumusnya sama dengan STDPS. Kita pilih datanya, tutup kurung, enter. Ini kita border dulu biar lebih rapi. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat tabel gender. Di sini bisa kita sel pada C-nya bisa kita salin Ctrl C. Di sini kita salin Ctrl V. Di sini kita bisa melihat bahwa mailnya ini ada banyak atau duplikatnya dia duplikat datanya lebih dari satu. Ini kita ke conditional formatting, highlight cell rules, duplicate values. Oke, data yang ininya merah ini berarti data tersebut lebih dari satu atau terduplikat. Untuk mewakilkan data tersebut, kita pilih data, kita klik ini, terus kita remove duplicate. Oke. Oke. Ini jumlah. Di sini kita akan mencari berapa banyak laki-laki pada data tersebut. Rumusnya sama dengan count if
conif, kita klik yang gender, habis itu titik koma, kutip, male, kutip, enter. Kalau ini kita untuk mencari female rumusnya sama, biar lebih mudah kita salin saja dulu. Kita salin rumusnya, Ctrl C, kita enter dulu. Yang di female kita Ctrl V, yang female ini kita ganti menjadi female, enter, Ctrl V lagi, kita ganti order, enter. Di sini kita juga akan menentukan totalnya, kemudian median, max, min, dan simpangan baku juga. Rumus totalnya masih sama, yaitu sama dengan zoom. Kita klik zoom, kita pilih data yang kita jumlahkan, tutup kurung, enter. Untuk mencari median atau rata-rata, rumusnya masih sama, yaitu sama dengan average. Pilih data yang ingin kita cari rata-ratanya, tutup kurung, enter. Mencari median itu sama dengan median. Pilih data yang ingin kita cari mediannya, tutup kurung, enter. Mencari nilai max atau nilai paling tinggi itu rumusnya sama dengan max. Pilih data yang ingin kita cari nilai terbesarnya, tutup kurung, enter. Untuk mencari nilai min, rumusnya sama dengan min. Kita klik, kita pilih data yang ingin kita cari nilai terkecilnya, tutup kurung, enter. Simpangan baku, rumusnya masih sama seperti tadi, yaitu STD. Sama dengan STDVS. Kita pilih data yang ingin kita cari simpangan bakunya, tutup kurung, kemudian enter. Sini kita blok dulu, kita border biar lebih rapi lagi. Nah, tabel gender sudah selesai. Di sini selanjutnya saya akan membuat tabel job title. Sama seperti tadi, kita blok pada sel E ini, kita Ctrl C atau kita salin. Terus pada sel yang O kita Ctrl V. Makanya job title tersebut tersalin. Karena di sini datanya banyak yang lebih dari satu atau terduplikat, kita klik O, kita ke Home, Conditional Formatting lagi, Highlight Cell Rules, Duplicate Values. Oke, yang merah ini berarti datanya terduplikat atau lebih dari satu. Untuk menghapusnya kita ke data, kita ke ini, remove, oke. Oke, setelah itu kita tulis jumlahnya juga, jumlah. Untuk mencari berapa banyak orang yang bekerja di software engineer itu rumusnya sama dengan conif, kita blok job title, titik koma, ini, kemudian tutup kurung, enter. Ini kita bisa langsung menurunkannya seperti ini. Data tersebut sudah, di sini sudah kita lihat data analis sudah tertulis bahwa jumlah orang yang bekerja data analis 363, begitupun seterusnya. Ini di tabel job title, kita juga akan membuat total, median, max, min, dan simpangan baku. Kita tulis total dulu. Kemudian median, max, min, dan simpangan baku. Mencari total rumusnya masih sama, yaitu sama dengan sum. Kita klik sum, pilih data yang ingin kita jumlahkan,
sampai sini saja, tutup kurung, enter. Begitupun median atau rata-rata, rumus yang sama itu sama dengan average, pilih yang ingin kita cari rata-ratanya, tutup kurung, enter. Mencari median, rumusnya sama dengan median, pilih data yang kita cari mediannya, kita tutup kurung, enter lagi. Mencari max atau nilai terbesarnya itu rumusnya sama dengan max. Kita klik max, kita pilih data yang ingin kita cari nilai angka terbesarnya. Kita tutup kurung, enter lagi. Untuk mencari nilai min sama, yaitu sama dengan min. Pilih nilai yang ingin kita cari, nilai terkecilnya. Tutup kurung, enter. Dan yang simpangan baku, yaitu rumusnya masih sama juga, itu sama dengan STDIVS. Kita klik, kita pilih data yang kita cari simpangan bakunya. Tutup kurung, enter. Sini data tabel pada job title sudah selesai. Kita ke home, kita border lagi biar lebih rapi. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang terakhir, yaitu di sini saya akan membuat tabel education level. Kita blok pada sel D, Ctrl C kita salin. Kemudian pada sel R kita Ctrl V. Nah, di education level sudah ada tersalin. Namun di sini datanya masih sangat banyak, masih terduplikat, masih ada yang lebih dari satu. Kita ke conditional formatting lagi, highlight cell rules, duplicate values. Ini oke. Yang merah ini berarti datanya lebih dari satu atau duplikat. Untuk menghapusnya kita pilih data, kita klik ini, remove duplicate. Oke. Di sini ada yang kosong, bisa kita klik kanan, kita delete. Sorry. Ini kemudian kita delete. Save cell out. Oke. Di sini kita akan menentukan jumlahnya juga. Jumlah berapa orang yang education levelnya itu bachelor's. Nah, rumusnya itu sama dengan seperti sebelumnya, sama dengan count if. Kita blok education levelnya, titik koma, bachelor's-nya, habis itu tutup kurung, enter. Di sini kita bisa langsung tekan 2 kali, maka dia otomatis. Semuanya jumlah dari education levelnya sudah ada. Di tabel education level kita juga akan mencari total, median, max, min, dan yang terakhir simpangan baku. Rumus total masih sama, yaitu sama dengan sum, pilih data yang kita jumlahkan, tutup kurung, enter. Rumus median atau rata-rata itu masih sama seperti tadi, sama dengan average. Average. Pilih data yang ingin kita rata-ratakan, tutup kurung, enter. Mediannya itu rumusnya sama dengan median. Pilih data yang ingin kita cari mediannya, tutup kurung, enter. Mencari nilai tertinggi yang sama itu sama dengan max. Pilih data yang kita pilih, nilai yang kita cari max-nya, tutup kurung, enter. Min rumusnya sama dengan min.
pilih data yang kita cari, nilai terkecilnya atau minnya, tutup kurung, enter. Simpangan baku rumusnya sama, yaitu sama dengan STDIVS. Kita pilih data yang kita cari simpangan bakunya, tutup kurung, enter. Ini biar lebih rapi, kita order dulu. Di sini saya telah selesai membuat 4 tabel baru, dan yang terakhir saya akan membuat 2 grafik dari 4 tabel yang baru ini. Sini saya akan membuat tabel H. Kita blok dulu yang H. Terus kita ke insert, kita pilih yang ini, ada rekomendasi chart, dan ini terserah kita pilih yang mana. Saya mau pilih yang ini. Kita sesuaikan, di sini bisa kita pilih sesuai yang kita mau. Saya mau yang ini. Kita sesuaikan ukuran yang kita inginkan. Nah, grafik yang pertama telah saya buat. Yang kedua, saya ingin membuat grafik gender. Seperti sebelum tadi, kita blok, terus kita ke insert, tapi lagi grafik yang kita inginkan. Saya ingin yang seperti ini. Ini kita bisa pilih yang mana yang mau kita pilih grafiknya, tipe grafiknya. Ya, sama yang ini. Kita sesuaikan ukurannya. Sesuaikan. Kita taruh di sini. Ya, rapi. Dari sudah di sini kita telah selesai merapikan data tersebut. Ini kita telah merapikan data tersebut menjadi tabel dengan 7 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan kita tadi membuat nomor. Setelah itu kita membuat tabel baru 4. Yang pertama saya membuat tabel umur, gender, job title, dan education level. Setelah itu kita membuat grafik menggunakan data pada tabel baru. Tabel baru kita ada 4. Di sini saya memilih membuat grafik umur dan gender. Bisa dilihat, ini telah selesai. Sekian penjelasan video dari saya, semoga bisa dipahamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.